Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 16 bulan September 2024. Kita akan membuat resume fundamental saham berdasarkan value investing ya. Dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Agro dan Ahab ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara yang berbeda. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ya, atau edukasi, jadi bukan untuk perintah tadi ya. Yang kemudian juga bahwa hasil dari analisa ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun juga untuk menjelek-jelekan sebuah emiten. Baik, kita ada punya dua ya, yang pertama Agro dan Ahab ya. Saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi ya. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silakan klik di situ. Bila Anda rasa bermanfaat pembahasan kita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia. Baik, kita punya dua data untuk Bank Agro, yaitu Bank Raya Indonesia. Kalau tidak salah ini adalah bank digital ya, yang merupakan anak usaha dari Bank BRI kalau tidak salah ya. Kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 itu untungnya 0,7%, triwulan 2 ini untungnya 1%. Karena menurut hemat saya pribadi bahwa untungnya masih sangat kecil ya. Yang kedua juga IPS-nya di sini hanya Rp1 dan Rp1 ya. Kemudian dari segi book value ini turun sedikit ya, Rp1, namun harga meningkat. Kemudian dana pihak ketiga ini juga meningkat ya, ada sedikit peningkatan. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama dari segi harga ya, dibandingkan nilai di ekuitasnya. Harga sekarang sudah 97% lebih mahal daripada nilai bukunya. Berarti pergerakan harga menuju batas yang kita minta di sini hanya sekitar 3% saja lagi ya. Kemudian juga untuk maksimal beli ini hanya di Rp14, sekarang 200-an, berarti harga sekarang sudah 18 kali lebih mahal. Artinya kalau secara valuasi kita membacanya bahwa kalau beli sekarang kita harus mengeluarkan uang sebanyak 18 kali lebih mahal daripada sekarang ya. Misalnya sekarang harganya 100.000, misalnya harga sekarang 10.000, berarti kita membelinya sekitar 180 ribuan ya. Ini terlalu mahal ya. Baik, dan untuk potensi pergerakan harganya hanya sekitar 3% ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, karena perusahaan untungnya hanya 1%, tentu saja perusahaan tidak membagikan dividen. Itu kalau menurut hemat saya pribadi ya. Kemudian yang ketiga, dari segi ketahanan perusahaan ini bahwa yang pertama dari segi free cash flow, semula ini minus 814, sekarang plus 10, berarti ada peningkatan ya. Dari segi cash flow, free cash flow ada peningkatan. Kemudian dari segi yang lainnya aman-aman semua ya dari ketahanan. Jadi ketahanan perusahaan ini sekarang sudah membaik ya. Dari free cash flow-nya minus jadi plus. Kemudian dari segi kepemilikan ini 99%, anggap 100%-nya ini ada di bursa, dan 13%-nya ini retail. Namun istilahnya di sini retailnya 13% ini sudah mendekati dari normal ya, di 15%. Baik, kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini bahwa yang pertama, yang paling besar ini bahwa keuntungannya kecil ya, otomatis IPS-nya ini kecil ya, hanya Rp1, sangat kecil ya. Kemudian yang kedua, dengan valuasi yang mahal berarti juga harganya sudah ketinggian ya. Kita mesti di triwulan berikutnya kita menunggu melihat perbaikan IPS, kemudian juga perbaikan di harga. Yang berikutnya dividen, ini kita belum bahas karena tidak terlalu
belum bisa kita membahas dividen kalau perusahaan belum stabil dari segi keuntungannya. Dua itu saja dulu yang kita bahas untuk kali ini untuk agro. Untuk retailnya bisa saja nanti kita lihat berikutnya. Cuma dua ini yang jadi concern, bahwa IPS-nya dan IPS-nya meningkat, harganya turun ya. Yang kedua kita akan bahas lagi yaitu AHAP. Ini kalau yang tadi bank, sekarang ini asuransi ya, asuransi Harta Aman Pratama. Kita punya data cuma di triwulan 2. Yang pertama bahwa keuntungan perusahaan ini 5%. Kalau 5% berarti perusahaan ini ya keuntungannya masih di bawah yang kita inginkan ya. Ini opini saya ya, opini. Anda bisa saja membuat kriteria sendiri untuk maksimal berapa keuntungan atau minimal keuntungan yang Anda syaratkan. Yang kedua, dari segi harga dibandingkan nilai perusahaan, ini harga sekarang ini sudah 1,6 kali lebih mahal daripada nilai perusahaan. Berarti untuk potensi beggar sudah terlewati ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di harga sekarang juga untuk maksimal belinya hanya Rp25, sedangkan harga sekarang sudah 3,8 kali lebih mahal. Jadi kalau beli sekarang ini kita harus menambah dari yang seharusnya hanya Rp25, kita belinya 118, artinya 4 kali lipat kita tambah modal kita. Dan yang kedua, untuk potensi beggar ini kalaupun ada sangat kecil ya, kecil dan sudah terlewati. Kemudian untuk segi dividen, perusahaan belum bagikan dividen karena untungnya hanya 5% tadi. Selanjutnya dari segi ketahanan, ini ada 4 data ya kan. Free cash flow-nya ini sebenarnya di bawah 5 ya. Saya begini, di bawah 5 itu aman, tapi masih dalam kategori perlu dicek lagi. Kemudian aset lancarnya oke, hutang di bawah 50%. Kemudian dana pihak ketiganya ini cukup bagus ya, cukup besar. Kemudian dari segi kepengendalian ini tidak ada masalah ya, sehingga dapat kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini ya. Ini yang pertama tentu saja keuntungannya. Jadi di triwulan berikutnya kita cek lagi keuntungannya supaya lebih besar, lebih dari 10% yang kita inginkan ya. Yang kedua, karena tadi valuasinya sangat mahal, otomatis juga ini ya, harganya nanti supaya turun. Jadi IPS-nya naik, harganya turun. Itu mungkin yang sangat kita harapkan ya. Kemudian selanjutnya free cash flow-nya ini, tapi kita tidak tulis, cuma sebagai bagian awas bahwa free cash flow-nya ini sebaiknya di atas 5% ya. Dan yang lainnya tidak ada masalah lagi. Jadi concern kita di triwulan berikutnya ada 2 yang jelas ya, IPS dan harga. Ini berarti masalah, pada intinya masalah kinerja perusahaan ya, kinerja perusahaan yang harus ditingkatkan. Ini core-nya, inti dari sebuah kinerja perusahaan. Oke. Demikian pembahasan kita untuk 2 saham, yaitu Agro, Bank Agro, dan AHAP ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.